Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Anak-anak, pada penjelajahan kali ini kita akan menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidyastuti dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Selain dengan cara memfaktorkan, kalian dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelum mempelajari lebih lanjut, mari kita perhatikan sifat akar berikut ini. 1. Jika x kuadrat sama dengan k, dengan k bukan bilangan negatif, maka x sama dengan positif negatif akar k. Contoh, tentukan akar dari persamaan kuadrat x kuadrat sama dengan 4. Dapat dengan mudah dihitung bahwa persamaan kuadrat x kuadrat sama dengan 4 mempunyai akar-akar x sama dengan positif atau negatif akar 4. Dan dapat disederhanakan, akar 4 adalah 2, maka positif negatif. Jadi akar dari 4 nilainya adalah positif 2 atau negatif 2. Sifat yang kedua, jika kuadrat dari x ditambah a sama dengan k, maka dan dengan k bilangan bukan negatif dan a bilangan real, maka x sama dengan negatif a ditambah dari akar k atau x sama dengan negatif a dikurangi akar k. Contoh, tentukan akar persamaan dari kuadrat x ditambah 5 sama dengan 16. Sesuai sifat akar kuadrat, maka kita menentukan nilai x ditambah 5 berarti sama dengan mengakarkan dari 16. Kuadrat pindah ini menjadi akarnya, yaitu positif negatif akar 16. X ditambah 5 sama dengan positif negatif akar 16, 4. Kenapa di sini positif negatif? Karena positif 4 kali positif 4, 16. Negatif 4 kali negatif 4 juga nilainya 16. Nah, sehingga ada dua akar, yaitu x sama dengan positif 4 dikurangi 5 atau nanti x sama dengan negatif 4 dikurangi 5. Nah, x sama dengan 4 dikurangi 5 atau x sama dengan negatif 4 dikurangi 5. 4 dikurangi 5 sama dengan negatif 1. Jadi x sama dengan negatif 1. Sedangkan yang di sini, x sama dengan negatif 4 dikurangi negatif 5, x sama dengan negatif 9. Jadi akar dari kuadrat x tambah 5 sama dengan 16 adalah x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan negatif 9. Contoh 1 dan 2 di atas dinamakan sebagai bentuk kuadrat sempurna. Secara umum, bentuk kuadrat sempurna dapat ditulis sebagai x ditambah p dikuadratkan ditambah q sama dengan 0. Perlu kalian ingat kembali tentang faktorisasi kuadrat sempurna. Bentuknya antara lain sebagai berikut. A ditambah B dikuadratkan
sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. A dikurangi B dikuadratkan sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB dikurangi B kuadrat. Dua bentuk di atas dinamakan bentuk kuadrat sempurna. Langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tempatkan suku-suku yang mengandung variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Yang kedua, koefisien X kuadrat harus sama dengan 1. Dan yang ketiga, tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah koefisien X, sehingga ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna. Dan perlu kalian ketahui bahwa tidak semua persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Sekarang, mari perhatikan contoh berikut ini. Tentukan akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Pembahasannya, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Langkah yang pertama, kita menempatkan konstanta di ruas kanan. Pada persamaan ini, pada ruas kiri terdapat konstanta negatif 15. Maka kita harus memindahkannya ke ruas kanan. Sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 2X sama dengan 15. Negatif pindah menyeberang menjadi positif. Berikutnya, langkah yang ketiga. Kenapa kita lalu langkah yang kedua? Karena langkah kedua adalah mengubah koefisien dari X kuadrat sama dengan 1. Di sini, koefisien dari X kuadrat sudah 1. Jadi kita langsung lanjut ke langkah 3, yaitu menambah kedua ruas dengan kuadrat dari setengah dari koefisien X. Nah, sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 2X setengah dari koefisien X-nya 2 kali 2 dikuadratkan hasilnya. Sama dengan 15 ditambah 1/2 kali 2 dikuadratkan. Nah, di sini ruas kiri X kuadrat ditambah 2X. Yang ini ruas kanan 15. Kedua-duanya kita tambah ini. Kita tambah bilang yang sama, yaitu setengah kuadrat dari setengah koefisien dari X. Koefisien X. X-nya di sini koefisiennya adalah 2. Jadi setengah kali 2, hasilnya nanti dikuadratkan. Kalau yang ruas kiri ditambah seperti ini, maka ruas kanan juga ditambah yang sama. Sehingga kita sederhanakan menjadi X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 kuadrat sama dengan 15 ditambah 1 kuadrat. Ekivalen X kuadrat sama dengan 2 kali 1 kali X ditambah 1 kuadrat sama dengan 16. Nah, ruas kiri sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X ditambah 1 kuadrat. Sama dengan ruas kanan 16. Sekarang kita cari nilai X-nya, maka kita hilangkan pangkat 2-nya. Kuadrat di sini akan menjadi akar. X ditambah 1 sama dengan positif atau negatif akar dari 16. X ditambah 1 sama dengan akar positif negatif akar 16 adalah 4. Sehingga diperoleh X sama dengan positif atau negatif 4 dikurangi 1. Dikurangi 1 ini asalnya dari positif 1 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1.
Sehingga ada 2x, yaitu untuk x yang pertama, x sama dengan, kita ambil positifnya, positif 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Dan x yang kedua, kita ambil yang negatifnya, negatif 4 dikurangi 1. Negatif 4 dikurangi 1 sama dengan negatif 5. Jadi, akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 2x dikurangi 15 sama dengan 0 adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 5. Sekarang, mari kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 12x ditambah 32 sama dengan 0 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. X kuadrat ditambah 12x ditambah 32 sama dengan 0. Pada ruas kiri terdapat konstanta positif 32. Maka kita lanjut dengan langkah pertama, yaitu kita pindah konstanta ke ruas kanan. Di sini positif 32 kita pindah ke ruas kanan, maka menjadi negatif 32. Sehingga diperoleh persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 12x sama dengan negatif 32. Langkah berikutnya adalah langkah yang ketiga. Langkah kedua kita lalui karena koefisien x kuadrat sudah 1. Langkah ketiga dengan menambahkan kuadrat dari setengah dari koefisien x. Nah, di sini koefisien x adalah 12. Maka kita tambahkan 1/2 kali 12 sama dengan 12/2 kita kuadratkan. Ruas kiri ditambah 12/2 kuadrat, maka ruas kanan juga kita tambah yang sama, yaitu 12/2 kuadrat. Sehingga diperoleh x kuadrat ditambah 12x, 12 dibagi 2 sama dengan 6 kuadrat. Sama dengan negatif 32 ditambah 6 kuadrat. Di sini, pada ruas kiri, sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu dari x ditambah 6 dikuadratkan. Sama dengan negatif 32 ditambah 6 kuadrat 36. Kita selesaikan. X ditambah 6 dikuadratkan sama dengan hasil dari negatif 32 ditambah 36, yaitu 4. Kita cari nilai X-nya. Kita hilangkan pangkat 2-nya atau kuadrat, maka ruas kiri menjadi akar. Sehingga diperoleh persamaan X ditambah 6 sama dengan positif negatif akar 4. Akar 4 sama dengan 2, sehingga diperoleh X ditambah 6 sama dengan positif negatif akar 2. Nah, X berarti sama dengan positif negatif 2, positif 6 pindah ke ruas kiri menjadi negatif 6. Maka nilai X dapat diperoleh, kita hitung yang pertama, X positifnya. X sama dengan 2 positif dikurangi 6. 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 4. Atau X sama dengan negatif 2 dikurangi 6. Negatif 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 8. Jadi, akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 12x ditambah 32 sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 4 dan x sama dengan negatif 8. Agar lebih memahami, mari kita perhatikan contoh yang ketiga ini. Tentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0
dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Kalau kita selesaikan menggunakan cara melengkapi kuadrat sempurna, maka kita lalui dengan langkah yang pertama adalah memindahkan konstanta ke ruas kanan. Nah, pada persamaan ini, pada ruas kiri terdapat konstanta positif 3. Maka kita pindah ke ruas kanan. Positif menjadi negatif. Sehingga diperoleh persamaan 2x kuadrat ditambah 7x sama dengan negatif 3. Langkah berikutnya, koefisien x kuadrat diubah menjadi 1. Di sini koefisien x kuadrat adalah 2. Maka kita harus mengubah menjadi 1 dengan cara membagi 2. Sehingga diperoleh 2x kuadrat dibagi 2 sama dengan x kuadrat. 7x dibagi 2 sama dengan 7 per 2x sama dengan negatif 3 dibagi 2 sama dengan negatif 3 per 2. Langkah yang ketiga, kedua ruas ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien x. Di sini koefisien x adalah 7 per 2. Nanti kita tambah setengah kali 7 per 2 dan dikuadratkan. Sehingga diperoleh x kuadrat ditambah 7 per 2x, kita tambah kuadrat dari 1 per 2 kali 7 per 2. Kalau ruas kiri ditambah 1 per 2 kali 7 per 2 dikuadratkan, maka ruas kanan kita tambah yang sama. 1 per 2 kali 7 per 2 dikuadratkan. Kita sederhanakan sehingga diperoleh x kuadrat ditambah 7 per 2x ditambah 1 kali 7, 7, 2 kali 2, 4. 7 per 4 dikuadratkan. Sama dengan negatif 3 per 2 ditambah 7 per 4 dikuadratkan. Nah, ruas kiri sudah membentuk kuadrat sempurna, yaitu x ditambah 7 per 4 dikuadratkan. Sama dengan negatif 3 per 2 ditambah 7 kuadrat, 49, 4 dikuadratkan 16. Ruas kiri tetap karena sudah menjadi kuadrat yang sempurna, yaitu x ditambah 7 per 4 dikuadratkan. Sama dengan ruas kanan, kita hitung. Karena penjumlahan pecahan, maka harus disamakan penyebutnya. KPK dari 2 dan 16 adalah 16. Maka kita ganti penyebutnya dua-duanya 16 sehingga menjadi negatif 2 per 4 per 16 ditambah 4, ini tetap 49 per 16. Sehingga diperoleh kuadrat dari x ditambah 7 per 4 sama dengan 25 per 16. Kita hilangkan kuadratnya. Ekivalen dengan x ditambah 7 per 4 sama dengan positif negatif akar dari 25 per 16. Ekivalen dengan x ditambah 7 per 4 sama dengan positif negatif akar dari 25 adalah 5 dan akar 16 4. Berarti 5 per 4. Ekivalen dengan x sama dengan positif negatif 5 per 4. Di sini 7 per 4 positif pindah ke ruas kanan menjadi negatif 7 per 4. Nah, ada dua akar. Kita cari dulu yang pertama, yang positif. Jadi x sama dengan positif 5 per 4 dikurangi 7 per 4. Atau yang negatif, x sama dengan negatif 5 per 4 dikurangi 7 per 4. Sehingga diperoleh
X sama dengan negatif 2/4 atau X sama dengan negatif 12/4. Kalau disederhanakan sama dengan negatif 3. Jadi, akar penyelesaian dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 2/4 atau X sama dengan negatif 3. Demikian penjelajahan kali ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.